Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Rekan-rekan penonton SHMH yang saya banggakan, yang saya hormati, kali ini kita pada video yang ke-15. Kita mempelajari bab 2 tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Saya ulangi, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Bagian ke-1, tindak pidana, paragraf 1 umum, masuk ke pasal 12. Bunyinya seperti ini untuk pasal 12. Ayat 1, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan. Nah ini kita pada saat membahas pasal 1 di video yang terdahulu kita sudah sedikit membahas ini. Kemudian untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ada dua istilah lagi, melawan hukum, bertentangan dengan hukum. Selanjutnya ayat 3, setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Nah, ini adalah melawan hukum, bertentangan dengan hukum, alasan pembenar. Ada istilah itu. Ya, terus apa itu ya? Melawan hukum, ya ini kan kita kan kalau orang hukum itu ya begini nih, ada sesuatu yang sekira-kira kok belum familiar ya harus dibahas, ditemukan dasarnya supaya kita sampai pada posisi sesuatu yang pasti, ada kepastian hukum. Melawan hukum, melawan berarti ada dua pihak ini saling berhadapan melawan karena ada konflik atau ada sengketa atau beda kepentingan, petinju A dan B berhadapan, karena ada kepentingan. Yang satu juga ingin mengalahkan, yang satu ingin mengalahkan, dan yang satu nggak boleh menang, yang satu juga sama saja nggak boleh memenangkan. Ada sengketa, ada hal yang berbeda. Ini namanya melawan. Dalam KUHP kan sudah jelas ya, kalau mencuri itu dihukum. Nah, ada hukuman. Kalau mencuri berarti itu dilarang, tidak boleh. Maka kalau tetap mencuri, ya itulah yang dimaksud dengan melawan hukum. Udah tahu kalau mencuri dihukum masih tetap mencuri, maka dia berarti melawan hukum. Kalau dengan kata bertentangan pada dasarnya sama ya, bertentangan, menentang arus ya, arusnya ke selatan malah ke utara ya. Konflik kan, yang satu ingin ke utara, yang satu ingin ke selatan, pasti tidak patuh, disuruh ke selatan malah ke utara, lainnya tidak patuh, tidak sesuai. Itu namanya juga untuk memudahkan dari kata bertentangan dengan hukum tadi. Saya pikir ini hal yang mudah dan bisa dipahami oleh kita semua, melawan hukum atau bertentangan dengan hukum. Lanjut, alasan pembenar. Alasan pembenar itu dalam KUHP baru masuk pada paragraf 8. Alasan pembenar pasal 31. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana. Nah ini, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, penjelasannya, membunuh orang itu dihukum. Namun ada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan
yang menyatakan orang itu harus mati, yaitu misalnya vonis hukuman mati. Vonis hukuman mati itu adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka hal itu bagi regu tembak yang melaksanakan menembak orang yang karena vonis tadi itu tidak bisa dipidana. Walaupun regu tembak ini membunuh orang, menembak orang hingga mati. Karena apa? Karena itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, berdasarkan vonis hukuman. Tapi kalau tidak ada vonis hukuman main tembak sana sini, ya jelas dihukum. Karena itu jelas kan tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangannya jelas melarang orang membunuh orang. Kemudian pasal 32. Ini kita bicara ulangi lagi ya, alasan pembenar tadi ya. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang. Merusak barang itu dihukum. Nah, ilustrasinya seperti ini. Pada suatu ketika ada pasar terbakar. Nah, regu pemadam kebakaran itu kan harus mencegah meluasnya kebakaran. Maka mereka atas perintah pimpinannya merobohkan kios dari kayu dirobohkan. Yang saat tersebut kios dari kayu itu belum terbakar. Nah, ini untuk mencegah agar api tidak merambat melalui kios-kios kayu itu. Sehingga kebakaran itu tidak meluas. Nah, petugas kebakaran ini memerintahkan itu karena jabatannya untuk mencegah atau memadamkan kebakaran. Maka walau mereka merusak kios-kios tadi yang dalam KUHP merupakan tindak pidana, mereka tidak dihukum karena menjalankan perintah dalam jabatan itu adalah merupakan alasan pembenar. Lanjut. Pasal 33, setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat. Darurat itu ya keadaan yang sangat sulit dan tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera, itu darurat. Sangat sulit, tidak disangka-sangka, dan itu adalah darurat. Contohnya ya, kita naik travel nih, kemudian travelnya itu kebakaran, maka kita dari dalam itu memecah kacanya. Memecah kaca travel. Memecah kaca itu kan termasuk merusak juga. Karena kalau saya tidak memecah, saya bisa mati kebakaran. Maka kalau saya memecah, kok saya merusak gitu kan? Kayak si malakama lah ini lah, darurat. Maka tetap memecah kaca supaya bisa selamat. Maka orang yang memecah itu tidak bisa dipidana. Walaupun dia merusak kaca tadi. Nah, ini karena darurat disebut sebagai alasan pembenar. Nah, kalau tidak ada alasan pembenar, wah nanti yang pemilik travel walaupun sudah kebakar, ini dalam bahaya bisa mati kebakar, penumpangnya mecah kaca untuk bisa keluar, malah penumpangnya bisa diproses hukum karena dianggap merusak kaca kan. Merusak kaca travel ini, pemilik travel melaporkan kacau itu. Nah seperti itu, hukum kan bermaksud untuk melindungi. Maka masuk dalam alasan pembenar untuk keadaan darurat.
Yang pasal 34. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum. Saya ulangi nih karena unsur ini penting. Pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, terhadap kita atau mungkin teman kita. Kehormatan dalam arti kesusilaan, nah ini dibatasi, bukan kehormatan nama baik, bukan, tapi kesusilaan, bisa katakan pencabulan, perkosaan, nah itulah yang dimaksud kehormatan kesusilaan. Atau harta benda sendiri, rumah kita, harta kita, motor, mobil, mungkin perhiasan kalau kita punya itu kan, uang gitu kan, atau milik orang lain. Ini penjelasannya adalah seperti ini. Ada maling masuk ke rumah kita tahu, maka karena maling ini ketahuan, posisinya waktu itu melawan ini maling, akhirnya berkelahi terus kita bisa memenangkan posisi, maka kita karena diancam seketika malingnya kaget kita melawan, maka kita melawan balik atau bertahan atau memukul si maling ini, maka maling ini luka atau mungkin malah pingsan atau mungkin mati. Nah, ini yang dimaksud dengan keadaan yang terpaksa tadi. Karena kalau kita tidak melawan, posisinya kita yang malah bisa cilaka kan, bisa mati, bisa luka. Nah, namun perlu diingat, adalah serangan seketika. Jadi tidak bisa itu ada jeda waktu yang lama. Wah, ini masalah dengan saya. Wah, saya tidak terima ini. Dia mau menyerang, kemudian posisinya ganti hari baru tidak bisa. Itu bukan termasuk yang dalam kondisi seperti ini, karena harus ada unsur serangan seketika yang melawan. Termasuk juga dalam hal menjaga kehormatan. Kemudian untuk yang pasal 34 sudah, sekarang kita ke pasal 3. Saya tambahkan untuk yang pasal 34 tadi, jadi pembelaan yang dapat dilakukan walaupun ada serangan itu harus seimbang ya. Kalau misalnya kita diserang seketika kemudian posisinya hanya ditampar, kemudian posisinya karena plek, kemudian kita mengeluarkan pedang atau mengeluarkan bahkan pistol terus didor gitu atau ditebas, itu tidak imbang. Jadi walaupun seketika, tapi di dalam KUHP baru ini harus diatur keseimbangan. Cuma ditampar, kita balas pukul, kita balas dengan tendang. Kalau ditampar, kemudian kita walaupun seketika, tapi karena tamparan itu kan dianggap kalau dengan pedang itu kan tidak seimbang. Jadi harus ada asas keseimbangan untuk memenuhi unsur sebagai alasan pembenar. Kemudian yang darurat tadi ya, ini saya pernah ketemu teman ini agak lucu ini teman saya. Jadi darurat itu kan, wah kalau nggak begini kebakar, kalau begini bingung kayak macam si malakama. Ternyata itu ada yang berani makan, ini bercanda untuk humor kita biar kita tidak stres mikir hukum terus. Ternyata itu ada orang yang tetap walaupun ada buah si malakama seberapapun buahnya itu dia makan. Dia sudah nggak khawatir lagi. Kalau nggak makan ibunya mati, kalau makan bapaknya mati. Ternyata ada kelompok yang memang tidak orang-orang yang tidak gentar, itu tetap mau makan saja. Udah kenyang ya udah nggak makan, dia nggak khawatir. Siapa itu? Ternyata teman saya itu yang ngomong seperti itu, dia sudah yatim
piatu. Kalau yatim piatu kan bapaknya sudah tidak ada, sudah meninggal, ibunya sudah ada. Jadi dia mau makan ya kepengen makan, kalau enggak ya makan-makan. Dia nanya, mana buah si malakamanya. Wah itu untuk untuk humor aja kita, biar tidak sepanang mikirin KUHP baru. Dan namun jangan khawatir, selama Esa MH ada hadir, insya Allah kita bisa belajar bareng dan kita akan bisa menguasai hukum-hukum yang ada di KUHP baru. Demikian, dan mohon maaf apabila ada salah. Tonton terus, simak, subscribe, like, komen, dan share, sehingga kita turut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Esa MH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Terima kasih.